Yang harus kita perhatikan mata dan telinga kita. Baik, kita mulai bagaimana caranya? Ya, kita jaga telinga dan mata kita untuk tidak mencari-cari ketidakbaikan orang, karena ketidakbaikan itu akan masuk ke hati kita, menumbuhkan benci, merendahkan, yang itu semua menjadikan kita sombong ke dia, karena kita dicekoi bahwa orang itu jelek, nggak benar dan sebagainya, lalu merasa aku lebih bagus dari dia. Itu kan diam-diam menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Dan sangat berbeda kalau kita mendengar tentang kebaikan seseorang. Si fulan begini, Masya Allah, si fulan begini, disebut bermacam-macam kebaikan, diam-diam akan tertanam dalam hatinya kekaguman, hingga berubah pada akhirnya menjadi cinta, hidup saling mencintai. Maka yang pertama dan utama, sudah jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain, alasanmu apapun, alasan apapun. Dan takutlah dengan ancaman dari baginda Nabi, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kekurangan orang lain, tatabba'allahu auratah, Allah akan mencari-cari. Kalau Allah mencari, ya bukan mencari langsung, Allah akan bongkar kekurangannya. Man tatabba'a auratah, man tatabba'allahu auratah, barang siapa yang sudah dibongkar oleh Allah aibnya, yafdhahu, wa Allah akan rendahkan, walau fi jawfi baitihi, biarpun berada di tengah rumahnya. Maka kebiasaan mencari-cari kejelekan orang itu menjadikan dia tidak terhormat di rumahnya. Tidak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba dicabut penghormatan dari istri, suami, dari anak. Jadi menjadi seperti sampah di dalam rumahnya. Biarpun kelihatannya dia terkagum-kagum, dia mungkin hanya takut saja. Tapi tidak ada setelah itu penghormatan yang sesungguhnya. Mungkin kelihatan ayahnya seorang yang serem, maka ditakuti karena seramnya, tapi bukan kekaguman, penuh penghormatan. Itu masih sederhana, di dunia direndahkan, tapi di akhirat hukuman lebih pedih lagi. Jadi yang pertama, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain, mencari. Sehingga sebagian para kekasih Allah ini banyak berdoa begini, ya Allah, tutuplah kekurangan orang lain dari mataku. Sampai kalau mau keluar rumah itu bersedekah lalu minta, ya Allah, tutuplah kekurangan hambamu dari mataku, ya Allah, dengan sedekahku ini tutup, ya Allah. Begitu takutnya melihat kekurangan orang lain, takut dia merendahkannya, penyakit hati, sombong dalam dirinya. Belum lagi nanti ada penyakit baru lagi gara-gara melihat kejelekan orang lain. Ini adalah fase selanjutnya, naik kelas. Setelah mendengar, menampung, nggak cukup, di dalam hati timbul kebencian, nanti keluar jadi gunjingan. Masya Allah, dari sini. Makanya jangan mau duduk dengan orang yang sering ngomongin kejelekan orang lain, dan tidak ada perlunya. Dan itu merusak hati kita, Kalau kita biarkan, menggunjing pun juga halus loh ya. Menggunjing itu nggak akan serta-merta. Jadi menjaga, ini pertama ya, menjaga, berusaha. Sehingga jangan sampai kita punya sifat fuduli, pengen tahu urusan orang, pengen tahu, penasaran, dan cerdas biasanya kalau ngurusi kejelekan orang. Sehingga para ulama mengajarkan agar kamu tidak sibuk dengan urusan kekotoran orang, kejelekan orang, sibuklah engkau dengan kejelekan dirimu sendiri. Semakin orang sibuk mencari kekurangan diri, maka semakin terangkat dia, karena pasti dia semakin tawadhu. Kemudian setelah itu dia tidak sibuk mengurusi kejelekan orang. Yang sibuk mengurusi kejelekan orang, maka dia akan lupa kejelekan dirinya sendiri, sehingga seolah-olah dia lebih bagus dari yang lain. Maka masuk penyakit pertama yang kita sebutkan, sombongnya iblis. Seolah-olah tidak punya kekurangan, diingatkan susah karena dia merasa paling hebat. Ini mencari kekotoran, kejelekan orang, membicarakan, mencari-cari. Ada sifat pengen tahu urusan orang, pengen tahu kejelekan orang, dan itu cerdas. Orang punya sifat begitu tuh cerdas dengan kejelekan orang. Bahkan melihat kejelekan orang pun ditumpangi dengan ilmu tafsirnya al-iblis.
menafsiri perilaku. Oh, kalau gini pasti dia begini. Suudon, wah jadi ahli tafsir. Bukan tafsir Al-Quran nih. Jadi dia orang punya perilaku sedikit langsung diterjemahkan panjang lebar. Oh, pasti begini dia. Paham saya. Pasti gitu. Subhanallah. Suudonnya juga berkembang. Mencari-cari kejelekan orang. Cerdas, gambarannya kecerdasannya begini loh ya. Lihat temannya itu buka handphone kayak gini, temannya buka handphone. Dia lagi WA sama istrinya. Atau seorang perempuan dengan perempuan lagi duduk, dia lagi WA sama suaminya. Kelihatannya lagi berantem nih, bukan berantem nih, lagi ribut lah. Dia ngelirik tak begini, set. Set. Ini langsung terekam. Paham. Wah, sok-sok tahu sudah di mana-mana. Padahal dia hadir pengajian nggak paham-paham dia. Manu ini busuk hati begitu tuh. Tapi kalau sudah urusan kejelekan orang cerdas. Dia masuk ke rumah orang, buka buku, itu bukan buku tafsir, bukan buku sejarah Nabi dan sebagainya. Buka agenda yang buka. Dia buka sepintas tuh kayak tahu semua, cepet bacanya. HP-nya temannya ketinggalan di dia. Itu lihat. Baru temannya kamar mandi 5 menit, dia pakai tangan kiri pada ngencetnya. Sudah tahu. Sudah tahu kemana dia akan lihatnya. Cerdas sekali kekotoran jiwa, kekotoran hati. Karena kotornya hati, maka dibimbing oleh iblis untuk seperti itu. Ini harus kita perhatikan. Makanya kalau anda penasaran handphonenya orang, sebenarnya anda punya penyakit itu. Handphonenya orang, handphone pasangan sekalipun, nggak ada perlunya kita punya sifat fuduli, pengen tahu. Karena apa? Hari ini mohon maaf, handphone biarpun pasangan, handphone itu sehari ini seperti hati. Dan semua orang punya rahasia, bukan masalah kejahatan, enggak. Kalau kejahatan tersembunyi di hati kita, kotor banget ini. Akan tapi seorang perempuan mungkin punya rahasia dengan kakak perempuannya, dengan ibundanya dan seterusnya. Jadi yang menjadi masalah hobi kita ini loh, hobi jelek, pengen tahu, penasaran urusan orang terus, penasaran, dan itu membahayakan. Kemudian setelah itu apa? Yuk kita waspada dulu. Jangan suka pengen lihat kejelekan orang, bahkan kalau kita pengen langsung kita tahan. Nggak boleh. Ini langkah pertama, jangan pengen tahu. Tahu sifat diri deh kita. Kalau memang saya hobi saya begitu, harus tobat hari ini. Kalau tidak kita sadari kemudian segera kita tobati, maka ini halus sekali tiba-tiba menyeret kita untuk langkah selanjutnya. Biasanya kalau sudah biasa melihat kejelekan orang ini, akan terkumpulkan di otak dan hatinya. Nanti akan masuk bab baru lagi, merendahkan ia dan sebagainya, meremehkan orang lain. Termasuk nanti bab lagi menggunjing, atau paling tidak mengiyakan orang menggunjing. Sementara menggunjing adalah dosa gede lagi. Wala takhtabu, jangan kau saling menggunjing. Menggunjing dosa besar. Ibaratnya begini, telinga tidak kita jaga, dengar orang ngomongin kejelekan orang, sementara kita tidak segera menghindar. Hati-hati, kalau ada orang menggunjing jangan mau. Kalau ada orang ngomongin kejelekan orang di hadapan kita, pilihannya 2, tidak ada 3-nya. Salah satu dari 2, nggak ada 3-nya. Yang pertama, kita ngingetkan dia agar diam. Yang kedua, kita tinggalkan. Nggak ada pilihannya. Kalau ada orang membicarakan kejelekan umat Nabi Muhammad, pilihannya 2, Anda ingatkan kalau Anda punya kemampuan. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Anda jadi yang ketiga, dengar tak, aduh, menggunjingnya dia itu karena adanya Anda. Pernah kebayang orang gunjing kepada tembok? Sama kambing pun nggak pernah. Kambing, tetanggamu enggak, gara-gara ada Anda dia menggunjing. Apalagi Anda sambil ngangguk-ngangguk begini, tambah jadi dia. Padahal Anda orang baik, Anda juga enggak mungkin saya tidak akan terpengaruh. Iya, hari pertama enggak terpengaruh, hari kedua tidak terpengaruh, keempat, kelima tak tanya, besok langsung ngomong, iya saya juga ngelihat kemarin. Loh, yang ketujuh ini enggak sadar. Hati-hati, kebiasaan dengar kejelekan orang bahaya sekali dan menghilangkan cinta. Hidup tanpa cinta tidak indah, sehingga kita menjadi benci kepada orang, benci kepada seseorang, naudzubillah. Nah, benci pada seorang kan penyakit yang kemarin, penyakit al-baghdha yang baru kita bahas terakhir. Membicarakan orang, setelah kita mendengar kejelekan orang, biasanya berubah menjadi membicarakan.
Lah kalau sudah punya paket penggunjing ini, Masya Allah, dia tuh paling bangga kalau bisa cerita kejelekan orang, seolah-olah dia telah menjadi penemu kayak Thomas Alva Edison menemukan itu. Wah, paling bangga dia, seolah-olah pokoknya kayaknya sudah alamah dia, saya tahu semua. Dan dia bangga membicarakan kejelekan orang. Ya, gunjing bangga, tidak sadar. Kenapa? Dia sudah merangkum, dia telah banyak menyimpulkan banyak cerita ada di otaknya. Lalu dia akan biasa menggunjing orang, menanamkan kebencian pada orang. Mana ada baiknya penggunjing? Maka dikatakan penggunjing dosa gede. Gunjing itu apa sih? Menggunjing itu membicarakan kejelekan orang yang memang betul-betul ada. Yang ada itu nggak boleh. Membicarakan zina seseorang, judi seseorang. Kalau menghentikan perjudian lain dengan membicarakan. Membicarakan ngomong, oh dia wah orang ahli sholat ibadah tapi begini-begini. Menggunjing. Kalau Anda ingin mengingatkan dia dalam kebaikan, datangi rumahnya, assalamualaikum, nasihati. Tapi kalau Anda obral di depan umum, Masya Allah, mencari kejelekan orang itu tidak dibenarkan apapun bentuknya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.